Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kurnia Rambadanti dari program studi manajemen kelas reguler 3B. Di sini saya akan memaparkan mengenai yang pertama, akhlak kepada tetangga, jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia, yang ketiga terapi syubhat dan syahwat, yang keempat meneladani akhlak Rasulullah SAW, yang kelima akhlak dalam bermedia sosial, yang keenam akhlak terpuji adil dan ihsan, yang ketujuh akhlak tercela suap dan korupsi, dan yang terakhir akhlak kepada orang tua. Bab yang pertama, akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga yang dimaksudkan dalam Islam adalah sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dijauhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan tetangga. Akhlak berbuat baik terhadap tetangga secara tidak langsung membuat iman kita tinggi terhadap Allah dan mencerminkan akhlak baik kepada siapapun. Meskipun tetangga yang tinggal dekat kita berbeda keyakinan terhadap kita diperintahkan untuk berbuat baik serta memuliakan tetangga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba bil jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Akhlak mulia terhadap tetangga, yaitu memenuhi hak terhadap tetangga, memiliki tetangga yang baik di sekitarnya, mencintai tetangga, tidak mengganggu tetangga, bersabar terhadap tetangga, serta berbuat baik kepada tetangga muslim maupun non-muslim. Hikmah akhlak kepada tetangga, yaitu manfaat hidup rukun dengan tetangga yang paling bisa dirasakan manfaatnya adalah tumbuhnya sikap saling tolong-menolong. Ketika kita membangun hidup yang rukun dengan tetangga, mereka tak segan untuk memberikan pertolongan saat kita berada dalam masalah. Bab selanjutnya yaitu jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang beriman dan tidak digelitiki rasa takut dan duka dalam hati. Mutmainnah bisa diartikan sebagai jiwa yang ikhlas, yakin, beriman, dan juga jiwa yang ridho dengan ketentuan Allah. Dan yang tahu bahwa sesuatu yang menjadi bagiannya pasti akan datang kepadanya. Jiwa mutmainnah dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27 yaitu Ya ayuhan nafsul mutmainnah, yang artinya wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah di dalam Al-Quran itu berasal dari kata itminan, yang artinya tentram atau tenang. Jiwa yang mutmainnah itu dicirikan dengan ketenangan di saat dia menikmati suatu kebaikan. Ciri-ciri orang yang memiliki jiwa mutmainnah yaitu tidak mudah putus asa, tidak pesimis, senantiasa menerima takdirnya Allah, dan tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Bab yang selanjutnya yaitu terapi syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat adalah fitnah keduniaan seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan wanita, dan lainnya. Fitnah syubhat adalah fitnah yang pada pemahaman, keyakinan, aliran, juga pemikiran yang menyimpang, dan ujung dari fitnah ini adalah keburukan dan kemunafikan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa pentingnya menjaga hati manusia itu menjadi tolak ukur diselamatkannya di dunia sampai di akhirat. Bahkan harta benda yang dimiliki manusia pada hari itu tidak ada lagi manfaatnya kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hal yang selamat disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama yaitu dibersihkannya dari segala syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Lalu yang kedua, selamat dari setiap syubhat, yaitu meninggalkan sesuatu yang membuat ragu. Bab selanjutnya yaitu meneladani akhlak Rasulullah. Meneladani akhlak Rasulullah SAW, salah satu bentuk memuliakan Nabi Muhammad SAW adalah tunduk patuh pada semua ajaran yang dibawa olehnya, serta meneladani semua sifat-sifatnya yang mulia dan luhur. Oleh karena itu, materi khutbah kali ini mengingatkan kita semua perihal
betapa pentingnya meneladani sifat Rasulullah pada segala aspek kehidupan. Salah satu yang bisa kita teladani yaitu cara makannya. Sehabis makan Rasulullah itu menjilati 2 jarinya sampai 3 kali. Dan Rasulullah biasanya ketika makan menggunakan 3 jari, yaitu jempol telunjuk dan jari tengah. Itu salah satu adab ketika makan. Cara meneladani sifat Rasulullah yaitu yang pertama, menjadikan kisah Rasul sebagai ibrah dan pelajaran, lalu selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, percaya bahwa pertolongan Allah ada pada setiap amal yang dilakukan. Yang terakhir, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Hikmah meneladani akhlak Rasulullah yaitu kita dapat mengikuti akhlak-akhlaknya, ibadah-ibadahnya, serta sifat-sifat mulia beliau. Dengan demikian, hidup kita akan lebih baik dan kita dihargai oleh banyak orang. Selain itu, kita akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya itu akhlak dalam bermedia sosial. Akhlak dalam bermedia sosial. Bentuk muraqabah dalam bermedia sosial adalah sikap kehati-hatian, tidak reaksioner ketika membaca berita, cek kebenarannya, sumbernya, sehingga tidak segera mengambil keputusan yang istilah Jawanya yaitu gerusa-gerusu. Kemudian juga tidak sembarangan menerima share sesuatu yang tidak jelas sumber keberadaannya. Etika bermedia sosial dalam Islam yang pertama, menjadikan sarana untuk menebar kebaikan, mengingat hisab atas segala perbuatan, melakukan cross check sebelum memberikan pendapat yaitu tabayun, penggunaan komunikasi yang baik, tidak disalahgunakan dengan hal yang tidak baik, lalu menghargai karya-karya orang lain. Akibat tidak menggunakan etika ketika bermedia sosial yaitu bisa mengalami dampak negatif seperti bocornya informasi personal, menjadi terobsesi untuk mendapatkan likes, mengurangi waktu tatap muka, cyberbullying, menurunkan kemampuan bersosialisasi, membandingkan diri dengan orang lain sehingga mengalami gangguan tidur. Hikmah bermedia sosial dengan baik yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya lebih murah. Bab selanjutnya yaitu akhlak terpuji, adil dan ihsan. Akhlak terpuji, adil dan ihsan. Adil adalah sikap moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dilebihi atau dikurangi. Sedangkan ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Suatu tindakan yang tidak adil tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi satu pihak dan menimbulkan ketidaknyamanan bahkan kesengsaraan bagi pihak lainnya. Begitupun jika kita tidak menerapkan perilaku ihsan, maka akan mendapat dosa dan kita tidak diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang yang bersikap adil yaitu menghargai setiap perkataan orang lain, menempatkan suatu pada tempatnya, tidak membeda-bedakan orang dengan yang lainnya, menyayangi seluruh anggota keluarga tanpa membeda-bedakan. Sedangkan ciri-ciri orang yang bersikap ihsan yaitu menahan amarahnya ketika ia mampu melakukannya, memaafkan kesalahan orang-orang yang menzalimi, melakukan sholat malam, dan berbuat kebaikan kepada orang tua, teman, keluarga, tetangga, dan yang lainnya. Bab selanjutnya yaitu akhlak tercela, suap, dan korupsi. Suap, pengeroyokan atau rashwa adalah tindakan memberi uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Sedangkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dalam surah Al-Maidah diingatkan oleh Allah dampak dari suap, yaitu yang pertama, seburuk-buruknya makhluk yang dibalas oleh Allah, kemudian dilaknat oleh Allah, dimurkai Allah, diberikan tempat yang buruk dan disesatkan oleh Allah, dan mendapatkan azab yang besar. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, karena sesungguhnya ghulul korupsi itu
adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Cara mencegah suap dan korupsi. Yang pertama, memperbarui regulasi anti korupsi dan suap secara berkala dan berkelanjutan. Kemudian pelatihan anti korupsi menaikkan kesadaran dan menciptakan kultur baru. Identifikasi dini akan risiko pemicu korupsi dan suap. Kemudian menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua lebih dikenal dengan istilah birrul walidain yang artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua. Tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi berbuat buruk terhadap mereka. Berbuat baik kepada orang tua adalah perintah pertama dalam kaitannya hablum minan nas, dan berbuat baik kepada orang tua adalah akhlak terbaik manusia kepada manusia. Firman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Adab kepada orang tua. Memenuhi panggilan orang tua, mematuhi perintahnya, merendah dan penuh kasih sayang, tidak membantah ucapannya, tidak menyakiti hatinya, dan tidak lelah berbuat baik kepadanya. Hikmah akhlak mulia kepada orang tua yaitu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Berbakti kepada orang tua dapat memasukkan kita ke jannah, yaitu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.